semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang peranan TIK dalam kehidupan. Ini dia kadenya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelumnya yuk kita simak video berikut ini. Alexa, call Dad. Happy birthday, baby Hi, girl. Grandpa. Did you get it? Did you get it? Alexa, show me cupcake recipes from Food Network. 1.5 cups of graham crackers. Alexa, show me the front door. Alexa, play Mrs. Maisel on Prime Video. Your weird ask. A weird what? Something I asked for in your contract. Many companies are working on developing self-driving cars and technology for autonomous vehicles of all types. But some are further along in terms of real-world testing and practical experience than others. Good progress on autonomous driving technology. Before we start, please take a moment to subscribe, so you won't miss any new contents. Gimana tanggapan kalian tentang video yang tadi? Wah, keren sekali ya video tadi. Semuanya serba canggih dan otomatis. Itu teknologi apa ya yang dipakai, Pak? Nah, ini nih yang akan kita pelajari hari ini. Ada 5 teknologi dasar yang membuat perkembangan teknologi begitu cepat seperti dalam video tadi. Yang pertama, machine learning. Yang kedua, computer vision. Yang ketiga, natural language processing. Yang keempat, jaringan 5G. Yang kelima, Internet of Things. Oke, hari ini kita akan belajar melalui media pembelajaran yang sudah saya buat. Yuk! Ya, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita kupas pada hari ini, yaitu tentang peranan TIK dalam kehidupan. Nah, kalian bisa memilih menu-menu yang ada di sini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya mengenal dan memahami berbagai teknologi dan perkembangannya. Kemudian mengenal dan memahami berbagai aplikasi teknologi. Kalian bisa klik menu yang berikutnya. Nah, kita klik materi. Di sini ada materi teknologi dasar, kemudian di sini juga ada aplikasi, materi aplikasi teknologi. Nah, ya kita klik yang materi interaktif teknologi dasar. Teknologi dasar yang pertama adalah machine learning. Machine learning adalah teknik untuk menganalisis data yang mengajarkan komputer berperilaku atau berpikir layaknya manusia atau binatang, yaitu belajar dari pengalaman. Jika dijelaskan dengan cara sederhana, machine learning adalah algoritma yang memungkinkan komputer belajar untuk menjadi lebih pintar seperti halnya manusia atau binatang. Nah, ini contoh penggunaan machine learning dalam kehidupan. Misalkan di layanan perbankan dan keuangan, ini machine learning digunakan untuk memprediksi pelanggan yang cenderung gagal membayar pinjaman atau tagihan kartu kredit. Di bidang kesehatan, digunakan untuk mendiagnosis penyakit mematikan, misalnya stroke, berdasarkan gejala pasien dan menghitungnya dengan data terakhir dari jenis pasien yang sama. Kemudian computer vision. Computer vision merupakan bagian dari artificial intelligence yang mengembangkan teknik untuk membantu komputer dapat melihat dan memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Computer vision menjadi teknologi inti dalam berbagai aplikasi teknologi yang berkembang saat ini seperti mobil self-driving, drone, pengenalan wajah, dan banyak lagi. Nah, di sini kamu bisa melihat video yang seperti tadi ya, ada mobil self driving.
Kemudian ada NLP atau Natural Language Processing. Apa itu NLP? NLP adalah bagian dari teknologi Artificial Intelligence yang memungkinkan suatu mesin membaca, memahami, dan mengetahui arti bahasa manusia. Nah, dalam hal ini bahasa manusia dapat berupa teks dan suara yang menggunakan bahasa tertentu. Nah, ini contoh perkembangan NLP. Ya, aplikasi chatbot. Nah, ini ada chatbot. Kemudian ada program translate di Google Translate. Kemudian ada analisis sentimen. Nah, ini teknologi NLP digunakan untuk menganalisis respon pengguna di media sosial terhadap iklan atau topik yang ditampilkan. Berdasarkan komentar dari pengguna, pemilik iklan atau topik dapat memahami emosi atau tanggapan dari pengguna terhadap iklan di topik tersebut. Kemudian yang keempat, search auto complete. Nah, ini seperti ketika kamu ngetikkan di Google, maka Google akan menyarankan pengguna kata-kata yang berhubungan dengan yang kamu ketik. Nah, kemudian ada descriptive analytic. Nah, ini digunakan untuk mengungkapkan ulasan atau review pelanggan dan menyimpulkan ulasan yang diberikan kepada para pelanggan. Kemudian NLP juga digunakan untuk search autocorrect. Nah, ini di fasilitas misalkan Microsoft Word dan masih banyak lagi. Ya. Itu. Kemudian teknologi yang berikutnya yaitu jaringan 5G. Nah, jaringan atau generasi kelima ini diklaim mempunyai kecepatan sampai 20 Mbit per second saat melakukan download dan 10 Gbps saat melakukan upload. Nah, kemudian jaringan 5G ini merupakan evolusi yang besar dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Nah, selain memiliki koneksi dan kecepatan yang sangat tinggi, kapasitas bandwidth yang lebih besar, 5G juga memiliki latensi atau respon yang rendah yaitu sebesar 1 milisecond. Nah, sebagai perbandingan, jaringan 3G memiliki latensi 100 milisecond, jaringan 4G memiliki latensi 30 milisecond. Jadi nanti jaringan 5G itu langsung cepat sekali responnya. Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Ya, Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan data ke dan menerima data dari internet. Ya, jadi teknologi ini memungkinkan semua perangkat, baik itu berupa mesin, perangkat elektronik atau yang lain, bisa dipantau dan dikontrol melalui internet. Nah, demikian tadi materi di teknologi dasar. Untuk berikutnya kamu bisa melihat materi interaktif aplikasi teknologi. Nah, di sini ada 7 materi interaktif teknologi. Yang pertama ada electronic commerce, kemudian yang kedua ada internet banking, SMS banking, yang ketiga ada digital payment atau pembayaran digital, yang keempat ada e-government, yang kelima ada transportasi berbasis online, yang keenam ada e-health, kemudian yang ketujuh ada mobile self driving. Nah, ini materi yang kita bahas kali ini. Kamu bisa belajar lebih dalam, tolong dipelajari semuanya, harus dibaca semuanya. Kemudian ketika kamu sudah membaca semuanya, kamu bisa memilih menu yaitu kuis. Nah, kuis ada 3. Ada kuis yang pertama, kemudian kamu juga bisa memilih yang kuis yang kedua, kemudian bisa kuis yang ketiga. Nah, ini ada 3 kuis. Latihan 1, latihan 2, dan evaluasi. Nanti masing-masing akan keluar nilai dari kamu. Misalkan di kuis nomor 2. Nah, ini bentuknya seperti ini. Misalkan kita tuliskan kelasnya, submit. Nah, di sini kamu harus mencocokkan pernyataan yang kiri dengan yang kanan. Mana yang sesuai. Nah, kemudian terakhir kamu bisa submit. Maka akan keluar nilainya.
sudah banyak sekali ya di pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tetap hidup sehat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.